Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Diana Anggreni dan teman saya Heranovi Kasari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan dan kemiskinan, dan materinya akan disampaikan oleh Heranovi Kasari. Selamat menonton. Distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, dan kemiskinan. Materi diskusi yang pertama, distribusi pendapatan, yang kedua, pemerataan pembangunan, yang ketiga, kemiskinan. Yang pertama, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dan pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Distribusi mempunyai beberapa tujuan, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, menghindarkan dari risiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan sebenarnya terjadi di seluruh negara di dunia, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Ketimpangan pendapatan juga terjadi antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan daerah tersebut. Penyebab ketimpangan: pertambahan penduduk yang tinggi, terjadinya inflasi, ketidakmerataan pembangunan, bertambahnya investasi dalam proyek-proyek padat modal, terjadi mobilitas sosial yang rendah. Koefisien Gini atau Gini ratio. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang banyak dipergunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Bank Dunia mengelompokkan penduduk menurut pendapatan menjadi 3 kelompok, yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk aspek atau dimensi, bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya. Kebijaksanaan 8 jalur pemerataan. Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, khususnya sandang, pangan, dan papan. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan beradaptasi dalam membangun, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makan dan non-makanan. Dari segi ekonomi, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Bentuk kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan, yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Yang terakhir, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Jenis kemiskinan. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Kemiskinan alamiah juga terjadi akibat langkanya sumber daya dan rendahnya produktivitas. Kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.